Sebuah perjuangan tidak mengkhianati hasil. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kali ini saya awali dengan sebuah cerita singkat. Seorang anak bernama Karen memiliki IQ yang rendah. Dalam keluarganya, ia mendapat perlakuan yang kurang baik karena saudara-saudaranya yang lain memiliki IQ yang lebih tinggi daripada IQ yang ia miliki. Bahkan, ia sendiri sering ditekan oleh kedua orang tuanya agar nilainya di sekolah dapat ditingkatkan. Banyak tekanan yang ia terima membuat kehilangan motivasi dirinya untuk mengembangkan bakat dan intelektual yang ia miliki. Suatu hari, ia pergi ke rumah temannya yang bernama Rina untuk mengerjakan tugas kelompok. Ketika sampai di rumah Rina, ia tidak melihat orang tua Rina. Lalu ia bertanya, "Di mana kedua orang tuamu?" Mereka sibuk bekerja keluar kota, jadi mereka hanya pulang sekali seminggu, dan itu pun hanya pada hari Minggu, jawab Rina. Kemudian Rina bercerita bahwa ia sedih karena selama ia bersekolah, kedua orang tuanya tidak pernah sedikit pun memberi perhatian untuk dia. Dukungan dan kasih sayang pun sangat jarang ia terima. Sejak saat itu, Karen sadar bahwa tekanan yang ia terima dari kedua orang tuanya tidak sebanding dengan kesedihan yang ia alami di dalam keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 ini menerangkan kepada kita perumpamaan tentang talenta. Setiap hamba diberi talenta dengan kemampuannya masing-masing. Talenta yang telah diterima hamba ada yang dikembangkan, ada yang tidak dikembangkan. Nah, di dalam Injil ketika Tuhan memberi talenta kepada hambanya, yaitu 5 dan 2 talenta, mereka mampu menggandakannya. Dengan begitu, mereka mendapatkan pujian dan sukacita dari Tuhan pemberi talenta. Berbeda dengan hamba yang menerima 1 talenta, ia cenderung takut dan akhirnya kehilangan motivasi untuk menggandakan talenta yang ia miliki. Saudara-saudari, kemampuan dan bakat setiap orang tidaklah sama. Ada orang yang harus mendapat 1000 kali kegagalan agar sampai kepada keberhasilan. Salah satu contoh ialah Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan yang menemukan lampu. Ada orang yang sekali mencoba ia dapat meraih keberhasilan. Bahkan sekarang keberhasilan dan kegagalan adalah hasil dari setiap usaha yang kita buat. Jika usaha kita maksimal, maka hasilnya pun akan memuaskan. Justru sebaliknya, jika usaha kita hanya minimalis, ibaratnya sedikit, maka hasil yang akan kita terima tidak akan memuaskan. Tuhan lewat sabdanya hari ini ingin melihat seberapa besar perjuangan kita dalam mengembangkan potensi yang kita miliki. Yakinlah bahwa setiap orang diberi potensi atau talenta yang berbeda-beda. Nah, talenta ini kiranya menjadi tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Semua talenta ini tergantung pada diri kita. Apakah kita mau mengembangkannya atau tidak. Tuhan tidak lebih dahulu mengharapkan hasil dari setiap usaha yang kita, melainkan bagaimana kita telah berjuang dan berusaha mengembangkan talenta yang telah kita terima dari Allah tersebut. Senada dengan apa yang telah difirmankan Yesus, saat ini kita juga sedang mendalami bulan Kitab Suci Nasional dengan tema membangun keluarga Katolik sejahtera seturut Kitab Suci. Tema ini tentunya bertolak dari fokus pastoral Keuskupan Agung Medan untuk mencapai keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera ditandai dengan kemakmuran hidup, jasmani dan rohani.
Jika seseorang ingin sejahtera, tentu hal pertama yang ia lakukan ialah mengembangkan setiap talenta yang ia miliki. Seorang petani, jika ingin mengembangkan kemampuannya, pasti memberi hasil yang baik bagi dan membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Seorang guru yang selalu berinovasi dan mengembangkan talenta dalam mengajar pasti membawa dampak positif bagi siswa-siswinya. Kemudian seorang pastor juga yang mengembangkan talentanya dalam hidup rohani pasti membawa dampak bagi umatnya saat ia mulai mewarta di paroki maupun di stasi. Talenta ialah rahmat yang dimiliki setiap orang. Saya sangat yakin bahwa tidak ada orang yang tidak memiliki talenta atau bakat. Persoalannya sekarang ialah apakah kita saat ini selalu berjuang mengembangkan talenta itu atau tidak. Jangan-jangan kita memiliki talenta yang banyak namun malas untuk mengembangkannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita kembangkan setiap potensi atau kemampuan itu demi kesejahteraan hidup kita. Mengembangkan talenta bisa dimulai dalam konteks keluarga, misalnya mendorong dan memotivasi anak-anak kita untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kita sebagai orang tua juga mewujudkan lewat teladan kita bagi anak-anak di rumah. Dengan demikian, keluarga kita pun nantinya dapat semakin sejahtera lewat usaha-usaha yang telah kita bangun saat ini. Jika kita berusaha, Tuhan pasti senantiasa membantu dan menyertai setiap usaha kita. Terbuka, mau dibentuk, dan berusaha menjadi modal bagi kita untuk mengembangkan talenta tersebut. Talenta yang diolah dengan baik pasti membuahkan hasil yang baik. Seperti hamba yang mengolah 5 dan 2 talenta, sehingga mendapatkan hasil yang baik juga. Berjuanglah untuk setia, dan setialah untuk berjuang. Sebab sebuah perjuangan tidak mengkhianati hasil. Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita harapkan jika kita mau berusaha. Mari bermenung. Amin.